karena acara pengajian pada sore hari ini akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alim ulama cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Banyuanyar, yang segenap pengurus takmir, pengurus remas, dan juga seluruh jamaah Masjid Besar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa hingga pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat, diberikan kekuatan sehingga dapat menghadiri acara pengajian Pondok Ramadan di Masjid Besar Raudhatul Jannah Banyuanyar, yang pada sore hari ini sudah memasuki hari yang terakhir. Semoga senantiasa rangkaian acara demi acara mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sallallahu salamihi, salawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada junjungan kita, junjungan alam, yang menjadi panutan tauladan seluruh umat manusia, sehingga beliau dijadikan satu-satunya manusia yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam, yaitu baginda agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, ada susunan acara pada sore hari ini. Pembukaan bil Fatihah dirangkai dengan doa iktikaf. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Takmir Ustadz Muhammad Romli. Memasuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang akan diisi oleh beliau Wakil Bupati Probolinggo Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Acara yang keempat yaitu doa. Usai pembacaan doa dilanjutkan dengan pengundian kupon berhadiah sesi yang kedua, yang mana terdapat 2 kupon yang akan kita undi. Salah satunya adalah hadiah utama berupa 1 unit mesin penggilingan tebu hingga selesai. Hadirin jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah agar senantiasa rangkaian acara demi acara berjalan dengan lancar dan sukses hingga selesai. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita bersama-sama membaca doa iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah, dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah Ustadz Muhammad Romli.
kepada beliau dengan segala hormat. Waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus da kaslarepon simurjah Ki Kadintoh Ki Haji Fahmi Abdul Haq Zaini selaku keluarga besar dari Pondok Pesantren Nurul Jadid, dan beliau juga selaku wakil bupati kita, wakil bupati Kabupaten Probolinggo. Alhamdulillah, marhaban bi hudurikum kepada beliau. Pertama kali beliau hadir di Masjid Besar Raudatul Jannah. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Wabil khusus bagi Masjid Besar Raudatul Jannah. Yang saya hormati pejabat pemerintah, dalam hal ini pimpinan Kecamatan Banyuanyar, hadir secara langsung Bapak Camat, Bapak Hudan Kurniawan SHMSI. Terima kasih atas kehadiran beliau dan segenap jajaran di pemerintah Kecamatan Banyuanyar, para pengurus Jamiyah Nahdlatul Ulama, wabil khusus MWC Kecamatan Banyuanyar. Hadir di tengah-tengah kita juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Banyuanyar, Haji Musolli Jannah. Terima kasih atas waktunya hadir Pak Haji. Segenap para pengurus, para tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh, ada Bapak Haji Hasin, seluruh dari jajaran pengurus, pengesepuh di Masjid Besar Raudatul Jannah, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Besar Raudatul Jannah yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mewakili rasa hormat kami. Alhamdulillahirabbil alamin, perlu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sikadimah esore are mangken kaula sareng ajunan masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menghadiri acara rutin di Masjid Besar Raudatul Jannah setiap sore jam 4 sampai menjelang berbuka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat berserta salam matur mukatab ka atur da Gusti beliau junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekedar sambutan dari mewakili cakanca pengurus takmir Masjid Besar Raudatul Jannah, kami menyampaikan bahwa rutin setiap bulan Ramadan Bapak Wakil Bupati ingin menyampaikan kami pengurus ini setiap tahun kegiatan seperti ini sudah dilakukan kurang lebih sudah hampir 30 tahun. Jadi kami hanya melanjutkan dari jasa-jasa para pendahulu kami, ya ini mungkin sesepuh di Masjid Besar, sehingga sampai hari ini kegiatan rutin Pondok Ramadan seperti ini berlangsung masih sampai hari ini. Jadi kurang lebih ini kegiatan rutin setiap 1 Ramadan sampai tanggal 22, bahkan min 7 hari sebelum hari raya kita melaksanakan kegiatan rutin setiap sore. Ini kan sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan hari ini masih kita pelihara tradisi ini, terus dilanjutkan oleh pengurus dari generasi ke generasi. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan salah satu bentuk kontribusi Masjid Besar kepada para jamaah khususnya di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pada tahun ini kegiatan Pondok Ramadan di Masjid Besar Raudatul Jannah dilaksanakan seperti biasanya, cuman agak berbeda karena memang di sesi terakhir pengajian seperti ini ada pengundian hadiah.
Menabi sebelumnya tidak pernah ada. Biasanya diundi di malam takbiran. Tapi berdasarkan keputusan musyawarah teman-teman untuk menyedot para peserta hadir untuk mengaji setiap hari sore, ini pengundiannya dilaksanakan pada akhir Pondok Ramadan, tepatnya pada hari ini. Mudah-mudahan ini sebuah kegiatan yang tidak hanya berlabel berorientasi untuk hadiah, tapi di dalamnya adalah kebaikan untuk mencari ilmu. Yang ketiga, kami mewakili pengurus Takmir Masjid Besar Rodatul Jannah menyampaikan ribuan terima kasih kepada segenap donatur mulai dari awal yang memberikan sumbangannya, wabil khusus pada ibu-ibu di rumah-rumah di sekitar masjid yang setiap hari tidak henti-hentinya mengirimkan sumbangan berupa kue maupun yang lain, air mineral, dan juga para donatur. Tercatat tadi saya dari bidang pendanaan menyampaikan laporan kepada kami bahwa dari 96 proposal alhamdulillah yang masuk ke kami sekitar kurang lebih 56 proposal yang sebagian berbentuk uang dan juga yang sebagian berbentuk berbuka bersama di saat pengajian selesai untuk menghormati para masyaikh yang hadir di Masjid Besar Rodatul Jannah. Mudah-mudahan sumbangan dari segenap para donatur, segenap dari tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Besar Rodatul Jannah semuanya diterima oleh Allah, diberikan pahala yang berlipat ganda, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ke depan kegiatan seperti ini terus berlanjut dengan terus menjaga kekompakan bersama, wabil khusus para pengurus, para jemaah sekalian, amin Allahumma amin. Yang paling terakhir, kami segenap panitia wabil khusus dan juga pengurus takmir dari awal hingga akhir acara memang menginginkan acara berjalan maksimal. Tapi kalau ada kekurangan di sana sini mungkin itu bentuk kekurangan, dan kami yakin setiap ada kegiatan pasti ada kekurangannya, dan itu bentuk salah satu kekhilafan kami sebagai manusia biasa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada masyayikh yang hadir pada sore hari ini, Kika Dintoh beliau Al-Mukarram Ki Haji Fahmi Abdul Haq Zaini. Mungkin secara penyambutan lokasi tempat kurang berkenan kepada beliau, kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini sekedar penyambutan dari kami. Sekali lagi saya atas nama pengurus takmir mengucapkan ribuan terima kasih, wabil khusus kepada beliau wakil bupati kita Ki Haji Fahmi Abdul Haq Zaini berkenan hadir di Masjid Besar Rodatul Jannah. Kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Mungkin sekadintoh para hadirin sambutan dari pengurus, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya dari Ketua Takmir Masjid Besar Rodatul Jannah Ustadz Muhammad Romli. Dilanjutkan dengan sambutan yang kedua dari Bapak Camat Kecamatan Banyuanyar, akan disampaikan oleh beliau Bapak Hudan Kurniawan SHMSI. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Kiai Haji Fahmi AHZ, pengasuh Pondok Nurul Jadid, dan Bapak Wakil Bupati Probolinggo kita. Selamat datang Bapak di Kecamatan Banyuanyar, wabil khusus di Masjid Besar. Yang kami hormati Takmir Masjid
besar Raudatul Jannah bersama tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa hadir, teman-teman kecamatan, teman-teman polsek, dan seluruh yang hadir pada acara pengajian rutin pada hari ini. Insya Allah ini yang terakhir, Pak ya. Sekali lagi alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini telah sampai pada akhir rangkaian yang telah dipersiapkan oleh panitia masjid, yaitu pengajian rutin Pondok Ramadan sampai hari ke-22 kalau salah ya. Alhamdulillah berjalan dengan hikmat, berjalan dengan lancar, dan tetap istiqomah. Insya Allah sudah 30 tahun. Alhamdulillah. Dan tentu harapan kami demi tahun tetap berjalan, bahkan lebih baik dan lebih baik lagi. Yang mana pada tahun ini sudah ada tambahan undian dan lain sebagainya. Tentu hal-hal lain yang akan menambah inovasi dan lain sebagainya terus kami harapkan di dalam masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mencari berkah, mencari ilmu dan lain sebagainya. Dan kami berharap kita semua tetap mendukung, kita semua tetap bersemangat bagaimana membesarkan dan memakmurkan Masjid Raudatul Jannah ini. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh panitia, dan alhamdulillah wa syukurillah beliau Bapak Lora, Bapak Ki Haji Fahmi hadir pribadi. Semoga kehadiran beliau sesering mungkin Bapak di Kecamatan Banyuanyar. Kami membutuhkan Bapak di sini, tentu mulai arahan, nasihat dan hal sebagainya. Kami harap selalu Bapak. Semoga tidak hanya di acara ini Bapak. Dan untuk ke depan, mari kita kuatkan kembali hal-hal yang terkait dengan bagaimana memakmurkan masjid. Kita berkomitmen untuk lebih baik lagi. Kode ini harus segera selesai saya. Baik, terakhir saya sampaikan semoga acara ini membawa berkah bagi kita semua, berkah di dunia wal akhirah, dan membawa tentu kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya kira itu cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya dari Bapak Camat Kecamatan Banyuanyar, Bapak Hudan Kurniawan. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah sambutan-sambutan telah kita lalui. Kini memasuki acara inti, yaitu yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh beliau Wakil Bupati Probolinggo Al-Mukarram Kiai Haji Fahmi Abdul Haq Zaini, pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid Paiton alaihi yatafaddal mashkura.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Tes. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, para asatidz, para guru-guru ngaji, para tokoh masyarakat, dan tak lupa hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Banyuanyar, Bapak Hudan Kurniawan SH MSI, dan juga Forkopimda Kecamatan Banyuanyar yang saya hormati. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebut nama satu persatu. Dan
Baik, kita lanjutkan. Dan yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Banyuanyar Haji Musolli Jannah, dan tak lupa pada Ketua Takmir beserta seluruh jajaran Takmir Masjid Besar Raudhatul Jannah, para panjenengan, para hadirin, hadirat, jamaah pengajian rutin Pondok Ramadan, semoga semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana judul, tapi ternyata judulnya tetap tidak membuat ini ya, tidak membuat listriknya kuat. Judulnya dihadiri, disebut-sebut dari tadi itu Wakil Bupati, meskipun saya ini agak bingung sebetulnya. Ini kalau disebut sebagai Wakil Bupati, harusnya saya ini dalam posisi orang yang lebih banyak mendengarkan nasihat atau lebih banyak mendengarkan keluhan-keluhan atau apa hal yang terjadi di masyarakat, bukan lebih banyak ngomong, apalagi ngisi kajian Ramadan. Ini nggak bener ini. Nah, kalau ini dicampur-campur, nanti saya khawatir dengan posisi seperti kami ini, ya sudah, ya katakanlah ya Wakil Bupati gitu, masih disebut pula sebagai kiai. Ini bisa double-double, khawatir saya ini nggak mau mendengarkan orang karena biasa memberi nasihat pada orang. Meskipun kenyataannya ternyata itu hanya sekedar sebutan, karena nggak berpengaruh pada listrik ini, nggak dijaga juga, listriknya tetap padam juga, tetap biar pet juga. Jadi tapi alhamdulillah saya bahagia, saya gembira pada sore hari ini mungkin untuk pertama kalinya bisa bersilaturahim dengan panjenengan semua jamaah Masjid Besar Raudhatul Jannah dalam kegiatan Ramadan. Bukan tidak pernah saya ke Banyuanyar, beberapa kali, ya agak sering juga saya datang ke Banyuanyar untuk acara-acara, namun khusus dengan para jamaah di Masjid Besar Raudhatul Jannah baru kali ini kita bertemu, dan insya Allah Pak Camat juga begitu ya Pak. Tapi karena tadi sudah ngomong akan mendukung, ya mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Pak Camat ini juga selalu siap untuk terus hadir dan mengikuti kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena jujur saja Pak, saya ini termasuk salah seorang yang percaya bahwa membangun daerah itu bukan hanya bagaimana membangun infrastruktur. Membangun daerah itu bukan hanya bagaimana membangun ekonomi, bukan hanya hal-hal semacam itu saja yang perlu diperhatikan. Lebih dari apapun, membangun daerah itu perlu juga atau bahkan sangat penting memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. Oleh karena itu kegiatan semacam yang kita laksanakan pada sore hari ini itu menjadi sebuah kebutuhan kita bersama. Karena dengan kegiatan semacam ini kita itu tidak hanya sekedar diberikan wawasan tentang bagaimana seorang manusia itu bisa bersungguh-sungguh dalam segala kegiatannya, tapi lebih dari apapun dengan kegiatan-kegiatan keagamaan semacam ini kita juga diberi dan diingatkan bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, baik dalam pengabdian dan seterusnya, itu juga harus punya
harus punya background atau harus kita sandarkan bahwa apapun yang kita lakukan itu semata-mata juga dalam kerangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan bangsa-bangsa jin dan termasuk kita juga para manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sama-sama faham bahwa yang dimaksud dengan menyembah itu bermakna sangat luas. Menyembah dan beribadah kepada Allah itu tidak hanya sekedar kita sholat berjamaah, tidak hanya sekedar bagaimana kita berpuasa, tidak hanya sekedar ya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi bahkan seluruh aktivitas hidup kita 24 jam itu semuanya bisa bernilai ibadah. Semuanya bisa bernilai ibadah. Pekerjaan kita tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan bernilai ibadah. Jangan kira petani yang datang ke sawah, jangan kira tukang becak yang hanya kesannya menggunakan tenaga kasarnya untuk mengayuh becak, dan atau kuli panggul yang ada di pasar-pasar itu kita lihat dan kita maknai hanya sekedar mencari rezeki saja. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita melihat petani yang datang ke sawah untuk menanam padi, menyiapkan kebutuhan pokok bagi kita semua warga, termasuk diantaranya yang kemudian dengan pangan itu kita akan bersekolah, dengan pangan itu kita akan bekerja, dengan pangan itu kita akan menjaga perekonomian dengan berdagang dan seterusnya dan seterusnya. Maka aktivitas itu sebetulnya adalah aktivitas yang mempunyai nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan yang lain-lain. Begitupun dengan yang bahkan tidur sekalipun, kalau kemudian ini tentu tidur ini untuk orang yang puasa ya, untuk orang yang puasa itu sangat menyenangkan. Bahkan tidak sedikit mungkin banyak di antara kita yang ketika bulan puasa itu memang sengaja tidak tidur malam, kaangkuy males kulaku kelar tembus sampai yang siang bahkan sore. Sehingga ting jaga pas beda ojaan make koceng gelar masak. Tapi kalau cara tidurnya benar, daripada ya kemudian kita tidur kita niati nggak ngerasani orang, kita tidur kita niati nggak melakukan hal-hal yang baik-baik, nonton hal-hal yang nggak baik dan seterusnya, maka tidurnya itu bernilai ibadah. Semuanya begitu. Oleh karena itu memang kegiatan-kegiatan semacam ini Pak Camat harus terus mendapatkan perhatian, harus terus mendapatkan support, harus terus mendapatkan dukungan, karena sejatinya kegiatan-kegiatan semacam ini itu bisa menyeimbangkan bagi kita semua bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini itu memang kesannya, tampaknya seluruh aktivitasnya ini aktivitas duniawi, tapi kalau kita bisa memberikan niat yang baik, niat yang benar, insya Allah seluruh kegiatan duniawi kita itu akan bernilai ukhrawi. Dan semoga kita semua digolongkan dalam orang-orang yang mendapatkan hal-hal tersebut. Amin, Allahumma amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tugas saya pada hari ini, pada sore hari ini berbicara tentang tema menyambut Idul Fitri, menyambut Hari Raya Idul Fitri. Meskipun saya agak bingung, saya disuruh ngomong tentang menyambut Hari Raya Idul Fitri di tanggal 22 Ramadan. Mak cek keburun jamaah. Kira-kira pada apa?
Tadi siang saya ada rapat koordinasi, termasuk dihadiri dengan Forkopimda, ada dari Polres, ada dari Dandim dan seterusnya, mensosialisasikan beberapa hal pada teman-teman organisasi masyarakat dan teman-teman lembaga swadaya masyarakat. Ada sedikit kutipan penyampaian yang agak menggelitik dari perwakilan Polres tadi. Perwakilan Polres tadi menyampaikan persiapan operasi ketupat, pelaksanaan operasi ketupat menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan disampaikan bahwa memang ini sudah harus kita mulai untuk kita rapat dan koordinasikan, karena memang saya melihat, katanya tadi malam itu saya mengikuti taraweh, jamaahnya tinggal 2 soft padahal biasanya kalau awal Ramadan itu penuh begitu ya. Ini artinya jamaah itu sudah mulai beralih dari masjid ke tempat-tempat belanja nggak tahu di Masjid Rawdatul Jannah ini seperti apa. Oh, sama saja. Nah tentu sebagaimana disampaikan oleh Takmir, ini hanya rangkaian kegiatannya saja, karena mungkin Takmir masjid ini berpikir 7 hari menjelang Idul Fitri itu jamaah ini diharapkan secara personal, secara pribadi itu sudah mulai meningkatkan kualitas ibadahnya masing-masing, tidak hanya terus diajak, terus diingatkan dengan melalui kegiatan-kegiatan semacam ini. Kan sudah 22 hari setiap sore mengikuti kajian. Nah, 7 hari terakhir ini mungkin kita diingatkan oleh Takmir, ayo oleh ngaji dari hari pertama sampai hari ke-22 kau tuh bisa mulai elakoni. Kenapa? Karena saya kira momentum hari-hari akhir Ramadan ini momentum yang sangat istimewa. Jadi sebelum kita masuk pada bagaimana menyambut Idul Fitri, terlebih dahulu kita harus sadari bahwa Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir Ramadan itu betul-betul anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita yang berada di Indonesia mungkin nggak terlalu ngeh, tapi kalau Anda pingin bukti nyata, pingin merasakan betapa limpahan rahmat dan maghfirah Allah itu sangat luar biasa dan mahal sekali, coba saja Anda berangkat umroh di tanggal 10 hari terakhir Ramadan. Itu mahalnya luar biasa, Bapak Ibu, mahalnya luar biasa. Ini ya sekedar ini saja ya, sekedar kita tahu bahwa kalau hari-hari biasa sebelum 10 hari terakhir Ramadan, atau bahkan di musim haji sekalipun, kecuali haji akbar, itu mungkin rata-rata tarif kamar itu mungkin katakanlah yang paling murah itu 350 real per hari. Itu kalau sudah Ramadan itu 10 hari terakhir itu langsung bisa menjadi 9.000. Dari 350 bisa menjadi 9.000 real. Itu jadi sering menjadi guyonan itu, terutama untuk teman-teman travel itu. Kalau pengen tahu mahalnya rahmat dan maghfirah yang Allah berikan di 10 hari terakhir Ramadan, silahkan berangkat umroh. Karena dari seluruh dunia berlomba-lomba untuk datang ke Mekah dan Madinah hanya untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir Ramadan, dan itu banyak sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang yang melayani para jamaah tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin memohon pada kita sekalian, mari dalam 10 hari terakhir Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk
kembali meluruskan niat kita, kembali memperbaiki bagaimana kita mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Jadi kalau sebelum-sebelumnya insya Allah sudah banyak kebaikan-kebaikan, maka 10 hari terakhir Ramadan ini mari kita coba tingkatkan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai terutama ini sudah biasa ngaji, mengikuti kajian di sore hari, karena sudah tidak ada kajian kemudian malah nggak iktikaf di masjid, atau bahkan malah tidak melakukan hal-hal yang mendapatkan nilai-nilai ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mohon hal-hal semacam ini agar terus dijaga, kebaikan-kebaikan ini agar terus dijaga, karena sejatinya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Idul Fitri itu katanya kalau menurut kamus Lisanul Arab, nah ini meskipun pejabat sedikit tahu gitu tentang kalau menurut kamus Lisanul Arab itu kurang lebih mungkin hampir setengah meter lebih ya. Ait ini asal katanya adalah ada ya'udu. Asal katanya ini adalah kembali. Maksudnya kembali ini apa? Jadi kalau Idul Fitri dalam beberapa keterangan para ulama itu mempunyai selain arti kembali ke fitrah, itu juga mempunyai makna kembali kepada kebiasaan-kebiasaan keseharian kita. Apa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita? Ya makan. Jadi kalau selama 1 bulan ini kita sudah tidak pernah sarapan, sampai sore baru boleh makan, maka di Idul Fitri sesoleh apapun panjenengan, atau sekuat apapun panjenengan semua melaksanakan melakukan puasa, ketika Idul Fitri haram, dilarang untuk berpuasa. Jadi ketika Idul Fitri itu kita sudah harus makan, wajib makan. Meskipun tentu untuk makan ini kita nggak boleh sembarangan. Kenapa Bapak Ibu? Karena tentu makan ini di hari raya ini kan sudah kurang lebih 22 hari dan masih akan sampai pada entah hari ke-29 ataupun hari ke-30 kita akan membiasakan diri mengosongkan perut kita, sehingga cek pas ngamuk atau mau kata lasan cek pas ngamuk polana mare sabulan apasa langsung bede ketopak langsung mare ketopak beri bakso langsung bede napa boleh sekapina deeren langsung insyaallah langsung sekaito telo hari mincret panjenengan telo hari mincret. Jadi kita juga harus pelan-pelan membiasakan lambung kita yang terbiasa kosong itu untuk perlahan-lahan beradaptasi kembali, sehingga kadang lebih dari itu kita orang Islam ini juga masih diajarkan untuk membiasakan, karena kita sudah biasa tidak makan 1 hari, di hari 1 Syawal itu kemudian kita makan, berikutnya masih ada ajaran lagi dalam Islam yang kemudian mensunnahkan kita untuk melaksanakan puasa Syawal. Nah ini tentu sebetulnya juga dalam kerangka agar kita enggak
terlalu terlalu balas dendam setelah sekian lama, tapi juga diingatkan kembali untuk ayo coba puasa lagi, selain memang ada keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih dari itu terkait dengan puasa Syawal ini itu juga memberikan kesempatan terutama bagi ibu-ibu yang mungkin karena harus datang tamu bulanannya tidak bisa melaksanakan puasa, juga masih diberi kesempatan untuk mengqadha atau mengganti puasanya di bulan Syawal. Nah ini kalau langsung mengganti berarti ada 6 hari, tanggal kedua, 3, 4, 5, 6, 7, boleh berurutan juga boleh tidak berurutan. Mungkin tambahna tengah berarti petok tambah petok ya sekitar 13 hari, 14 hari. Nah 14 hari ini mak cek benyak mak tager setengah bulan, tager tadek cek tak melo sekali. Tapi tidak seperti itu. Allah masih memberikan kemudahan-kemudahan dalam beberapa keterangan guru-guru kita bagi mereka-mereka yang mengqadha puasa di bulan Syawal, itu akan langsung mendapatkan keutamaan ya dia bisa membayar hutang puasanya, tapi selebihnya kemudian dia juga otomatis mendapatkan kesunahan dari puasa tersebut Nah ini tentu adalah kemurahan-kemurahan yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama untuk ibu-ibu yang kemudian dalam 1 bulan pasti kedatangan tamu bulanan, meskipun sejatinya ini berlaku tidak hanya untuk ibu-ibu, karena kadang bapak-bapak ini juga punya hutang karena perjalanan kah, atau sakit kah, atau geng sengaja model kah. Ya silahkan dibayar agar ya kita ini insya Allah mon kotu apasa ketibi selain tak apasa sangat berat, tapi kalau Syawal ini insya Allah ki berbenyaan berbedaan saya puasa sehingga tak aroma sabi tibian puasa sehingga tak aroma sabi tibian. Jadi ternyata Idul Fitri sekalipun itu kita masih ada anjuran atau ada ajaran yang untuk berpuasa. Oleh karena itu ini mungkin dari banyaknya keutamaan yang diberikan pada orang yang puasa. Dalam sebuah riwayat tentu kita sudah sama-sama kenal, sama-sama pernah dengar, sumu tasihhu, puasa kalian maka kalian insya Allah akan sehat. Jadi sejatinya sebetulnya puasa ini banyak sekali memberikan manfaat kesehatan bagi tubuh kita, terutama karena memang akhir-akhir ini banyak sekali ya jajanan-jajanan itu, baik yang instan, olahan dan seterusnya, sehingga kadang membuat kita itu lupa daratan. Ketika sudah ketemu dengan makanan lupa daratan. Tapi masih para eka karena akhirnya kemudian ya banyaklah toksik yang bertumpuk di dalam tubuh kita. Nah insya Allah ketika kita melaksanakan puasa itu seluruh lemak-lemak jahat dan seterusnya, penyakit-penyakit itu, karena memang puasa ini mampu membuat sel-sel tubuh yang berfungsi untuk memperbaiki, meregenerasi dan melawan
bakteri-bakteri jahat itu tumbuh berkembang semakin baik daripada orang-orang yang tidak berpuasa. Karena orang-orang yang tidak berpuasa itu kan lambungnya itu hanya digunakan untuk untuk mencerna makanan-makanan yang nggak pernah berhenti kita masukkan dalam tubuh kita. Nah, di momen puasa inilah ketika kita berhenti sejenak untuk terus memasukkan makanan itu, lambung kita ini kemudian menumbuhkan enzim-enzim yang bisa melawan pada bakteri-bakteri tersebut, sehingga kita ini insya Allah dengan berpuasa akan menjadi lebih sehat. Di ongguna cek patero keburu untuk pasaan. Tapi tentu kita semua harus betul-betul menikmati segala prosesnya dengan apa yang terjadi di bulan puasa ini. Bahkan tidak hanya sekedar keutamaan pahala dan kemudian kesehatan, tapi dengan berpuasa ini sebetulnya Allah mengajak kita untuk bermuhasabah. Kalau selama ini kita merasa perut kita selalu kenyang sehingga kita cenderung abai, ikut merasakan betapa kesulitan orang-orang yang kelaparan. Tapi dengan merasakan lapar sendiri, insya Allah kita ini empati kita akan tumbuh, kemudian hati kita juga lebih mudah tersentuh, dan seterusnya, sehingga kita ini akan lebih termotivasi lagi untuk menolong dan membantu sesama, terutama saudara-saudara kita yang sedang dilanda kesulitan seperti yang terjadi di Palestina dan hari ini Iran. Mungkin ya alhamdulillah kau leben panjenengan nika pun tak rangkorang bisa sah nang tenang kadang mare asaor tak melarat nyari beres, bahkan mare asaor nika ki sempat ngopi, ki sempat full kebulan kok rokokan, abukah nggak nikah, ki nyari takjil, nyari manis, nyari buah dan semacam. Bahkan ning kegiatan-kegiatan ketika itu ngaji, ki beri undian. Bayangkan dengan saudara-saudara kita yang di negaranya hari ini sedang dilanda peperangan. Mereka ya masih harus puasa, masih harus perang, dan seterusnya. Nah, ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa untuk kita yang berada di Indonesia, sehingga mari kita betul-betul manfaatkan kesempatan pada hari-hari akhir Ramadan ini dengan maksimal dan optimal. Dan selebihnya Bapak Ibu, selain hal-hal yang tadi telah saya sampaikan, jadi Idul Fitri ini selain mempunyai makna kembali pada kebiasaan-kebiasaan yang lumrah kita lakukan, maka Idul Fitri ini juga mempunyai arti kembali ke fitrah. Apa itu kembali ke fitrah? Fitrah itu bermakna suci. Jadi sejatinya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap kelahiran manusia itu terlahir dalam keadaan suci. Tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Buktinya kalau ada bayi lahir kemudian kita gendong dan kita dikencingi oleh bayi itu, kita nggak akan marah, malah lai kemi engkok jongki burungin dum pertama lai kemi, nggak akan pernah marah. Keng coba mon bapaan bayi si kemi kesampean langsung tangkel langsung tangkel aneh. Tapi pengertian fitrah di dalam Idul Fitri ini tentu maksudnya dalam 30 hari kita ini sudah dilatih untuk melawan hawa nafsu kita,
melawan nafsu untuk makan, melawan nafsu untuk marah, melawan nafsu untuk ghibah, melawan nafsu untuk hasud, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah ketika kita berhasil melawan itu semua, maka kita ini akan kembali mendapatkan status sebagaimana seorang bayi yang baru lahir. Artinya status kesalahan-kesalahan kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masuk dalam golongan tersebut. Amin Allahumma. Nah, tapi tentu status mendapatkan kesucian ini tidak bisa kita dapatkan dengan cuma-cuma, tidak bisa kita dapatkan dengan biasa-biasa, tidak bisa kita dapatkan gratisan, nggak bisa. Jadi status kembali fitrah ini tentu dari kebiasaan-kebiasaan yang telah kita upayakan untuk melawan hawa nafsu kita, itu diharapkan sebetulnya tiap hari itu akan makin banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita munculkan, yang bisa kita hasilkan dari dalam diri kita. Bukan kemudian setelah sekian lama pas saja nyorot, tentu diharapkan setelah sebulan penuh berjuang melawan hawa nafsu sampai berhasil sampai depak ketelasan, mare telasan panjenengan kotu. Ini tidak hanya panjenengan ya, kita langkong nih Kak, saya disclaimer dulu, saya klarifikasi dulu bahwa ini sebetulnya beban yang berat untuk saya sampaikan. Apa-apa para Rabu cek ngabesaki orang saya kopak medepak ning yadek nih kenyaman empok ki ya besaki baik kenengna bedemejana pah ebriin sejeda tak oning deki daerna napala padah napa ya pelayan gula tak oning, tapi mun ya besaki sepintas enggak senyaman, tapi senyatana mun ya besaki ongkuan nika panjenengan karejuk tojuk karenge dingaki kula kok durak menderak nika para sejam nika pelkak senyatana nika nika ki ning etunya sejatinya tampak seperti dihormati, tapi pada hakikatnya eta perintah sebut wakil bupati sebut kiai sebut, tapi senyata kan panjenengan merintah tenggul gitu semakin enten itu dikaki dengan dunia lain dengan akhirat kayak enta para Rabu orang selako apa reng nasihat kayak enta oleh sitong ancaman dalam Al-Quran kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Ini kan ongkone cak Madurin apa cak Indonesia nih kata percampur tak apa gini kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Allah ini paling murka, paling marah pada siapa? Pada golongan orang-orang yang bisa menyampaikan tapi nggak bisa melakukan. Detik man menyaman mun lako neku mik pas ngak mai ngak ka orang boh saya ngak pakai ting beda mbak an sepon tukang cak ngucak Roma tak pernah lakoni TV kayak enta Allah paling juga pada aku estene tak nyaman punten peneku emik pakon pak medepak kan tak nyaman melana beberapa ulama kita itu kadang sebelum memulai nasihatnya itu kemudian betul-betul didahului dengan usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ento detik berwasiat memberi nasihat terutama pada diri sendiri benikun matur ke panjenengan ongkune tenggul lagi ento ketika memberikan hal-hal semacam ini saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu kemudian betul-betul juga bisa saya lakukan sendiri sebelum panjenengan melakukan. Kenapa para Rabu tenggul lakar ongkuna tak pati gelem kengkun jeng aja karena sekadang manusia nikah beda
Beda se kotu ngucak buru gelem lakoni. Kotu ngucak. Duh, mon kita ngucak cek ring tak pernah keluar ocakan kita santai. Ki mon pernah ngucak pas tak kancing. Iya ya, engkau saben pernah ngucak ngari ya. Mak pas tak lakoni dek rumah kayak. Jadi tenggule itu kadang mau bengal dalam kerangka itu, dalam kerangka saya kemudian karena saya pernah ngomong, karena saya pernah janji, karena saya pernah menyampaikan, maka kemudian ada batasan-batasan, ada garis-garis yang nggak boleh saya lewati dan ini harus betul-betul saya perjuangkan. Di kain tabar Rabu semoga doaki juga nih kasih sing ngucak nih ada nih kan doaki juga benikun panjenengan malah kayak tetenggule terus juga untuk bagaimana bisa mengisi hari-hari terakhir Ramadan ini dengan sebaik mungkin karena ya tentu dengan seabrek-abrek kegiatan seperti saya ini kenapa ini kesempatan-kesempatan untuk beribadah, melakukan iktikaf yang tampaknya melakukan iktikaf, kemudian ngaji Quran dan seterusnya. Orang-orang seperti saya ini punya banyak waktu yang terbatas, namun demikian tentu saya nggak patah semangat. Saya tetap bisa kotu rapat koordinasi ngurus orang mudik kan gini kak orang saya ketemu ke keluarga nah orang saya kemudian akan membawa rizki yang dibawa dari kota-kota besar kemudian untuk diedarkan sehingga masyarakat bisa lebih sejahtera dan seterusnya. Itu kita maknai ibadah juga, pokoknya semua harus kita maknai ibadah. Akhirnya semua harus kita maknai. Jadi saya kira ketika kita ini ingin menyambut Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, maka kebaikan-kebaikan yang telah kita perjuangkan selama 30 hari di bulan Ramadan ini harus bisa kita upayakan untuk kita bawa di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal dan seterusnya dan seterusnya. Jangan sampai kemudian kita mengalami kemunduran-kemunduran. Kalaupun terpaksa terjadi kemunduran-kemunduran, ya kita harus niatkan lagi. Kita harus niatkan lagi untuk lah kadung eman, lah kadung tak pate benyari beriin salah atau lah kadung esapora. Maka harus kita jaga bagaimana di Idul Fitri dan seterusnya kita bisa menjaga dan mengisi kertas yang telah putih, yang telah kosong ini dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan pahala bagi kita semua. Jadi masih cukup Engki. Saya kira ini panjang sebetulnya kalau mau banyak bicara, tapi kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga di kegiatan-kegiatan berikutnya kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersilaturahim dan saling mengingatkan. Sekali lagi saya tidak dalam kerangka untuk memberikan murni memberikan nasihat. Saya hanya ingin tawasobil haqqi wa tawasobis sob. Ayo kita panjenengan maingat tenggule janji-janji kampanye Pak tak penapa ngereng karena lagar saben pernah yojaaki. Ya saya pun juga akan berupaya untuk melaksanakan seluruh apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, keberhasilan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling akhir, mudah-mudahan kita semua ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali mendapatkan predikat suci, kembali mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tergolong dalam orang-orang yang dikategorikan dalam faizin. Apa itu faizin? Orang yang menang melawan hawa nafsunya, sehingga ke depan kita akan menjadi manusia-manusia yang semakin baik lagi. Saya kira itu mungkin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وبارك لنا في جميع أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأزواجهم وعافهم ولا تضرهم وارزقنا خيرهم وبرهم واجعلنا وإياهم إماما للمتقين وقرة أعين في أمور والدنيا والدين واختمنا وإياهم بخاتمة السعادة والحسنى والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك الله بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحرسنا بعينك الذي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يضام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها يا الله يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد وتجاوز عن أمة سيدنا محمد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu tentu murni karena kekurangan saya, tapi kalau ada hal-hal yang baik dan bermanfaat itu semua karena semata-mata karena fadl anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sekali lagi mohon maaf terutama pada panjenengan semua dan para tokoh karena tidak bisa mengikuti giat ini sampai buka puasa karena saya harus bergeser ada giat berikutnya, tapi tentu ya mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim di lain waktu. Saya kira itu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga senantiasa bisa menambah pengetahuan kita sehingga menjadi kehidupan kita